Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Kapita True. Ya. Kali ini channel ini diisi oleh 3 orang. Biasanya 2 orang aja bang kan? Iya. Saya lihat pernah juga 3. Iya. Iya. Saya lupa. Pada video kali ini kita mendatangi bang ya. Mendatangi Ya, lagi. bukan kedatangan, lagi mendatangi narasumber yang kita anggap luar biasa. Luar biasa menaikkan jumlah viewers. Kita ini collab sama YouTuber juga. Tokoh pemuda Minang juga, ya kan? Abang Arif Wahyudi, apa kabar bang? Alhamdulillah saya anak muda lah. Dan di sebelah kiri saya ini memang udah nggak asing wajahnya, tampil di Kapita True. Ya kan? Pengisi tetap. Pengisi tetap, ya benar sekali. Jadi terima kasih. Ya. Uda Arif Wahyudi. Saya manggilnya Uda. Uda, ya. Karena beliau dari Sumatera Barat, orang Minang, Ya. saya pun orang Minang juga. Jadi ini untuk menunjukkan identitas keminangan saya memanggil Uda. Ya, ya. Jadi beliau kita ajak collab ini bukan lagi sebagai bukan sebagai akademisi ya, tapi sebagai tokoh pemuda Minang, tokoh Minang lah. Ya. Karena kalau dibilang pemuda juga udah tua. Enggak. Masih muda bang. Masih muda ya. Masih muda. Baik. Berarti saya diapit sama kedua tokoh Minang yang luar biasa ini bang. Bangsawan Minang ini bang ya. Oke bang, bahas apa kita pada video kali ini bang? Nah ini ada hal yang menarik ya kita bahas dari salah seorang pegiat media sosial, aktivis juga, dosen juga di UI, Ade Armando. Oh ya. Jadi Ade Armando ini kemarin sempat viral ya, statusnya soal aplikasi Injil berbahasa Minang. Tapi kita tidak membahas soal itu, tapi yang akan kita bahas adalah soal pernyataan dari Ade Armando yang membuat status di Facebooknya, di akun Facebooknya, sembari dia mengutip berita dari newsdetik.com. Di sini beritanya Gubernur Sumbar Surati Menkominfo minta aplikasi Injil bahasa Minang dihapus. Jadi Ade Armando membuat status di sini, loh ini maksudnya apa? Memang orang Minang nggak boleh belajar Injil. Memang orang Minang nggak boleh beragama Kristen. Kok Sumatera Barat jadi provinsi terbelakang seperti ini sih? Dulu kayaknya banyak orang pintar dari Sumatera Barat. Kok sekarang jadi lebih kadrun dari kadrun? Nah ini kita perlulah meminta pandangan dari Uda Arif Wahyudi sebagai tokoh Minang Sumatera Utara. Bangsawan Minang. Bangsawan Minang. Apanya yang harus dipandang? Status ini. Karena ini jadi perdebatan ini, jadi pro kontra yang kita bilang cukup menyita perhatian banyak. Hari kemarin yang sangat viral ini bang ya. Iya. Oh ya, saya memang kemarin membaca juga, tentang status itu. Kemudian katanya sekarang malah Ade Armandonya dilaporkan ke Bareskrim karena dia dianggap melakukan penghinaan terhadap orang Sumatera Barat ya. Sebenarnya menarik ini. Mungkin pertanyaan pertamanya adalah apakah orang kalau nilai-nilainya disentuh, kemudian dia boleh tersinggung atau tidak, lalu boleh marah atau tidak. Ya saya kira kita mengenal apa yang disebut dengan etnosentris. Jadi etnosentris ini semacam kebanggaan, kecintaan terhadap nilai-nilai yang dianut itu. Dan kadang-kadang kecintaan itu kemudian bisa pada konteks yang berlebihan, bisa juga pada konteks yang lebih terbuka, inklusif. Nah, tetapi di Indonesia model etnosentrisme kita itu kan banyak sekali. Jadi setiap kita ini, Nasri, Randy itu sebenarnya memiliki banyak sekali identitas pada saat kita duduk ini. Misalnya saya pada saat yang sama adalah anak orang tua saya, ya kan? Betul. Nah kemudian saya pada saat yang sama memiliki identitas agama
Islam. Islam. Kemudian saat yang sama saya memiliki garis keturunan darah Minangkabau. Ya. Lalu pada saat yang sama saya juga warga negara Indonesia. Nah, jadi itu dimiliki oleh hampir semua orang di dunia. Nah, cuman khusus untuk di Indonesia, jaringan yang bisa membagikan etnosentris itu kemudian menjadi lebih besar. Nah, sehingga bagi banyak orang etnosentrisme itu nilai-nilai yang sakral sekali. Tidak hanya etnosentrisme, ada juga yang namanya etnolokalitas. Apa bedanya etnolokalitas dengan etnosentris? Jadi etnosentris tadi itu yang kemudian dikaitkan dengan konteks konstruksi kedaerahan. Ya. Jadi misalnya etnolokalitas, kalau orang di Sumatera Barat itu orang Minang, kan gitu ya. Orang di Bali itu ya orang Bali. Orang di Kalimantan etnolokalitasnya ya Dayak. Nah, masing-masing itu punya virtu, punya nilai-nilai yang kemudian dijaga kesakralannya. Pada konteks itu, pada pengalaman semua suku, ya kemarin ada artis yang digugat juga karena dianggap menghina suku tertentu misalnya kan. Nah, ketika itu disentuh pada konstruksi yang positif, ya kemudian bisa memunculkan ketersinggungan memang. Nah, ketika itu disentuh pada konstruksi yang negatif, dia bisa memunculkan ketersinggungan. Sama seperti kita misalnya dihina oleh orang Malaysia gitu. Itu etnosentrisme keindonesiaan kita tuh muncul. Tapi begini, apakah misalnya ketersinggungan itu harus ditampakkan dengan kemarahan? Nah, itu harus dibedakan. Nah, sekarang untuk misalnya kita lihat kasus Ade Armando ini, ada orang yang tersinggung. Misalnya saya sebagai orang yang lahir dan besar di Sumatera Barat, kemudian merantau ke Sumatera Utara, dan dalam perantauan itu saya banyak bersentuhan dengan kegiatan keminangan. Saya pernah menjadi sekretaris umum organisasi mahasiswa Minang di tingkat kampus, kemudian pernah menjadi ketua umum di organisasi mahasiswa Minang di Sumatera Utara. Lalu sekarang saya jadi pengurus misalnya di organisasi kemasyarakatan Minang, artinya jalinan intent dengan keormasan Minang, maka tentu Minang itu jadi harga diri juga bagi saya. Nah, ketika Minang disentuh, maka yang tersentuh itu adalah harga diri saya tadi itu. Nah, persoalannya adalah apakah setiap kali orang menyentuh harga diri kita, itu kita harus naik ke level berikutnya, mengekspresikan kemarahan. Nah, di situ kemudian muncul perbedaan-perbedaan. Kalau saya pribadi membedakan antara tersinggung dengan marah. Tersinggung itu penting. Artinya dari ketersinggungan kita itu kemudian kita memiliki ikatan yang kuat terhadap nilai yang kita pegang. Kalau tidak ada ketersinggungan kita, artinya nilai-nilai yang kita pegang itu kan sama sekali tidak punya nilai bagi kita. Pertanyakan juga identitasnya. Ya kan nggak bernilai. Artinya dia tidak. Kalaupun kita megang nilai-nilai itu kan pengakuan di mulut saja. Tidak ada relasinya dengan hati kita. Artinya tersinggung itu tidak harus diwujudkan dengan kemarahan. Bisa jadi misalnya kita kalau itu memang suatu pendapat yang menyebabkan kita tersinggung, ya kita harus balas atau kita jawab dengan pendapat yang lain. Ya, kalau yang tadi itu kan saya coba menganalisis kenapa orang marah, kenapa orang tersinggung. Jadi jika ada orang Sumatera Barat yang tersinggung dengan sentuhan yang disampaikan oleh Ade Armando, bagi saya itu wajar-wajar saja. Wajar tersinggung. Nah, persoalannya apakah orang Sumatera Barat harus marah? Kemudian menunjukkan aksi kemarahannya. Nah, di situ tergantung kita masing-masing. Kalau saya pribadi, ketersinggungan itu digunakan untuk melihat kita secara internal. Pertanyaan kita adalah kenapa ada orang yang kemudian anggaplah kita dianggap rendah gitu. Kenapa kita dianggap rendah oleh orang? Nah, itu kemudian bisa menjadi semacam autokritik bagi kita gitu, sebelum kita mengekspresikan kemarahan kita dalam bentuk action. Nah, sehingga apa? Sehingga bahkan dalam keadaan yang terpuruk pun itu kita bisa mengangkat nilai-nilai kita untuk lebih dihormati oleh orang lain. Orang Minang itu terkenal dengan kewisdomannya. Nah, dan contoh-contohnya banyak. Kalau Randy pernah baca, dan saya yakin generasi muda Minang pasti pernah baca tulisan-tulisan yang dibuat oleh tokoh-tokoh Minang. Kalau Randy pernah baca misalnya buku biografi
Pak Natsir. Saya mengagumi sekali Pak Natsir ini. Kebetulan memang belum kita baca. Ada bukunya, boleh Bisa. juga ini kita. Ya, tinggal media bagi. Lagi-lagi kasih pinjam. Ini persoalan generasi muda sekarang. Ini akibat apa ya? Apa namanya? Ada semacam teorium ya, yang bilang dulu orang yang bodoh adalah orang yang meminjamkan buku. Iya. Yang lebih bodoh lagi, orang yang sudah minjem buku, bukunya dibalikkan lagi. Kalau sekarang ada game itu tidak terlalu berlaku lagi karena sekarang orang yang cerdas itu adalah orang yang mencari e-book di internet. Kita cari nanti. Nah, karena sekarang buku itu tersedia kok di Google, tinggal diunduh saja. Googling. Nah, ada buku biografi Natsir, Pak Natsir ditulis diterbitkan kalau nggak salah oleh Tempo. Itu menarik sekali bagi saya, ada sebuah kisah diceritakan di situ tentang rapat antara Pak Natsir. Pak Natsir ini kan beliau konsennya ya keislaman, Tokoh Masyumi ya. tokoh Masyumi dan lawan keras dalam rapat-rapat di legislatif zaman itu. Itu kan PKI. Ya. Jadi beliau itu bertentangan betul dengan Aidit, ya. Dan kalau kita baca profilnya Pak Natsir itu adalah orang yang sangat santun, Ya. ramah. Bahkan saat beliau mendapatkan perlakuan yang kurang baik di zaman Orde Baru pun tidak pernah sekalipun kita mendengar beliau mencerca Pak Soeharto dengan kata-kata yang buruk misalnya. Baca aja tentang biografi beliau itu di Kompos, saya kira itu bagus sekali. Dan harus diikuti dengan membaca karya-karya Pak Natsir. Kapitas Selekta 1 dan Kapitas Selekta 2 itu keren betul bukunya. Sama pula. Dan saya yakin sekarang banyak generasi muda Minang sama sekali tidak baca itu. Ini jadi masukan bagi saya. Iya. Nah, di situ diceritakan begini, Pak Natsir berdebat dengan keras dengan Aidit di forum, sehingga Pak Natsir yang begitu santun, yang begitu ramah, kemudian bisa menjadi marah besar dalam perdebatan itu dengan Aidit. Nah, di buku itu dituliskan bagaimana model kemarahan Pak Natsir, yaitu Pak Natsir bahkan sampai ingin melemparkan kursi kepada Aidit dalam forum rapat. Nah, itu kalau Pak Natsir melakukan itu artinya itu kemarahan yang luar biasa karena perbedaan pendapat di forum rapat itu. Nah, tetapi yang menarik adalah selesai rapat, Ngopi bareng lagi. yang membuatkan kopi Pak Natsir itu diceritakan situ adalah Aidit. Nah, ini bayangkan jiwa orang itu. Sudah jiwa seperti apa yang dimiliki oleh Pak Natsir. Jadi saya pun pernah Dan bukan hanya itu saja, nanti Pak Natsir pulang dibonceng naik sepeda oleh Aidit. waduh, luar biasa. Mesra ya. Itu diceritakan dalam buku itu. Nah, itu forum rapat. Nah, berbeda pendapat. Contoh. Marah, tersinggung. Marah Pak Natsir. Dari situ Pak Natsir kemudian usaha-usaha untuk merendahkan beliau itu gagal dan justru menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat bermartabat. Nah, itu yang kemudian membuat kita kagum dengan beliau. Dan itu salah satu bentuk wisdom Minang itu. Nah, kebetulan Nasri Jawa apa menjadi Saya Melayu. Nah, itu salah satu juga bentuk ya. Minang. Kemudian ada contoh kedua, Pak Haji Agus Salim dihina orang dalam forum rapat terbuka dengan hinaan, memang bukan hinaan langsung, tetapi hinaan-hinaan yang tidak langsung, membebek orang seperti kambing. Iya. Jadi seolah-olah Pak Agus Salim dinyatakan seperti kambing, tapi dengan cara yang sangat elegan. Pasti Pak Haji Agus Salim tersinggung, kan beliau manusia juga. Iya. Nah, tapi dengan cara yang sangat elegan, kemudian beliau bisa membalikkan keadaan itu. Jadi ketersinggungan beliau, kemudian beliau melihat diri beliau cepat sekilas bahwa orang punya alasan, punya rasional untuk mengatakan itu karena kebetulan kan beliau memang memiliki jenggot ya. Nah, kemudian tetapi beliau tidak down dan beliau malah menggunakan itu untuk membuktikan sebaliknya kepada orang yang menghina beliau. Dan itu kehormatan itu. Dan kewisdoman ini yang membuat saya bangga jadi orang Minang itu. Dan kewisdoman ini sudah diajarkan sejak kita dari kecil di masyarakat itu. Saya pernah punya contoh begini. Dulu di kampung saya kami nebang pohon di hutan. Lalu pohon itu dipotong-potong kemudian dibawa ke rumah saya kayunya untuk membuat rumah. Nah, saya bawa satu yang besar, tapi saya kesusahan bawanya. Paman saya bilang begini, kalau tidak bisa bawa satu, bawa dua. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Kita bawa satu aja udah susah.
Nah disuruh bawa 2. Dua. Nah ternyata ada maksudnya itu. Nah ternyata maksud paman saya itu begini. Kalau saya susah bawa 1 yang ukuran besar, saya bawa 2 yang ukuran kecil. Oh. Biasanya kalau ada dengar kayak gitu, kalau nggak bisa bawa 2, bawa 1 aja. Nah itu kenapa kemudian saya itu tidak heran banyak toko-toko hebat di Indonesia ini dalam sejarah pendidikan Indonesia kemudian berasal dari Sumatera Barat. Kenapa? Karena kewisdoman tadi itu hal yang luar biasa. Sampai hari ini orang tidak bisa lihat rasa permusuhan antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Tetapi faktanya adalah Bung Hatta kemudian mengundurkan diri dari jabatan beliau. Dan kalau baik-baik saja kan nggak mungkin beliau mengundurkan diri. Nah, tetapi tidak ada rasa permusuhan di situ. Begitu juga Nasir, begitu juga Pak Haji Agus Salim. Ya beliau dapat perlakuan-perlakuan yang tidak enak kalau adiknya berdua baca biografi dapat perlakuan-perlakuan tidak enak. Tetapi tidak pernah beliau kemudian menjadikan itu sebagai alasan untuk berkonfrontasi. Dan disitulah kehormatan beliau itu kemudian menjadi muncul menurut saya. Nah, jadi yang dilupakan oleh Ade Armando dalam kasus ini adalah etnosentris itu. Nah itu yang dilupakan. Jadi wajar tidak orang Minang tersinggung, orang Sumatera Barat khususnya tersinggung. Karena Ade Armando memang menurut saya cukup sedih juga di statusnya itu dia membedakan antara Minang dengan Sumatera Barat. Iya betul. Nah jadi makanya sebenarnya kemudian tidak bisa digeneralisir sebagai orang Minang secara umum gitu. Iya. Karena waktu dia bicara waktu dia bicara seolah-olah sekarang banyak yang bodoh, dia tidak menggunakan kata Minang, tapi dia menggunakan kata Sumatera Barat. Betul. Dan waktu dia bicara soal kadun itu dia juga menggunakan kata Sumatera Barat, bukan menggunakan kata Minang. Mungkin karena dia ahli komunikasi. Iya. Paham. Dan menariknya Ade Armando ini kan sendiri orang Minang ya meskipun kelahiran Jakarta gitu kan. Kalau misalkan tadi kita katakan bahwa orang Minang itu tanda petik wajib tersinggung dengan tidak wajib, wajar tersinggung dengan ada juga yang tidak. Makanya saya buat tanda petik. Tersinggung dengan perkataan atau status dari Ade Armando ini, apakah dia sendiri misalnya tidak memikirkan? Nah itu lagi yang Randy harus pertimbangkan. Kita kan, kalau saya orang Minang yang lahir di Sumatera Barat. Randy orang Minang yang lahir di daerah Sumatera Utara tapi berbatasan dengan Sumatera Barat di Mandailing Natal, sehingga sentuhan keminangan Randy itu jauh lebih kental dibandingkan teman-teman kita yang lahir besar di Medan, berbahasa Indonesia dan seterusnya. Nah walaupun keminangannya juga tidak diragukan lagi gitu kan. Nah tetapi konsepsi dalam memandang itu kan kemudian menjadi berbeda-beda. Nah itu juga harus dimaklumi juga. Jadi ketika Randy bicara Minang dengan latar historis Randy itu, saya bicara Minang dengan latar historis saya, kemudian katakanlah Ade Armando bicara Minang dengan latar historisnya, itu kan tidak bisa dilihat sama. Betul. Itu harus dilihat dalam konstruksi yang seperti itu. Nah tetapi bahwa kita semua punya etnolokalitas dan kita sudah berkali-kali membuktikannya di Indonesia ini. Ya ada kalanya kita tersinggung sebagai sebuah bangsa Secara berjamaah. Ada kalanya kita tersinggung pada skup yang lebih kecil dan ada kalanya kita tersinggung pada skup yang sangat kecil sekali gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah persoalan berikutnya adalah kita ini kan tidak jernih soal informasi. Banyak hoax, banyak orang yang tukang kipas dalam tanda kutip dalam ruang publik. Ya, nah itu yang harusnya juga diperhatikan. Jadi tingkat kewisdoman kita itu juga luar biasa. Nah kalau saya mestinya sekarang apakah benar asumsi Ade Armando bahwa orang Sumatera Barat sekarang kalau dalam tanda kutip lebih bodoh misalnya? Ya itu kan tidak bisa digeneralisir. Betul. Ada yang mungkin memang harus diberikan edukasi yang lebih banyak, tetapi sebenarnya ada juga tokoh-tokoh yang muncul di situ gitu. Misalnya Pak Gamawan dan lain itu juga bisa muncul di situ gitu. Nah makanya bahkan kalau orang Minang secara umum kiprahnya tidak hanya di Indonesia, di luar negeri kayak para Chandra Tahar itu kan ditarik ke Indonesia gitu. Dan dia ditarik dalam keadaan yang positif, bukan dalam keadaan yang negatif. Sumbangsinya diharapkan, dan beliau adalah orang Minang, termasuk Ade Armando sendiri juga adalah orang Minang. Jadi mengeneralisir seperti itu ya tidak bisa juga. Nah ini yang kemudian dilupakan oleh Ade Armando. Nah kalau saya melihatnya itu juga punya korelasi dengan residu politik yang
yang masih ada. Oh, masih ada hubungannya dengan residu politik. Ya kelihatannya begitu. Oke, baik. Ini lagi yang perlu kita bincangkan sedikit lagi udah. Apa tuh, Bang? Ada Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Majelis Tinggi Kerapatan. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Hmm. Jadi di sini ketuanya Dr. Haji Irfianda Abidin, MBA Datuk Pangulu Basa. Oke. Jadi beliau ini membuat sikap dan seruan ada 6 poin ini, tapi yang beredar di sosial media, poin-poin ini adalah tentang dipecatnya Ade Armando sebagai orang Minang. Dipecat sebagai Orang Minang. Ini Minang. bagaimana oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau ini? Bagaimana pendapat Uda Arif Wahyudi ini? Apakah seseorang itu bisa dipecat dari keminangannya gitu? apakah seseorang bisa dipecat dari keminangan? Ya, kita bukan ahli adat. Ya. Dan kita juga bukan orang yang mempelajari konstruksi sejarah adat. Oke. Dan saya sendiri tidak tahu bagaimana posisi lembaga itu dalam struktur Iya, adat. iya. Apakah itu adalah perwakilan keseluruhan adat Minang Iya. atau ormas atau apa? Jujur saya pun baru tahu ada lembaga ini dengan yang dipimpin oleh Bapak Irfian Dahbidin ini. Ya, karena kita di sini kita kan tidak di Sumatera Barat. Iya. Jadi seperti apa lembaga itu di Sumatera Barat, kewenangannya terhadap orang Minang Iya. di dalam dan di luar Sumatera Barat kan kita nggak ngerti juga. Tetapi kan keminangan itu kan harus dilihat pada dua konstruksi yang berbeda. Pertama sebagai dalam tanda kutip darah, yang kedua lingkung adat kan. Ya. Nah kalau darah kayak saya itu jadi orang Minang karena orang tua saya orang Minang. Iya. Ya, dari mana? Dari sukunya, dari ibu saya. Ibu saya orang Minang, ayah saya orang Minang, saya Sekumbang. Kumbang ya. Dan di sana diberikan dulu gelar pakai potong lembu juga itu. Saya diberikan gelar Sultan Pangeran di sana. Nah, kenapa saya diberikan gelar Sultan Pangeran? Yang pertama karena saya anak ibu saya gitu. Ya. Dan ibu saya termasuk juga saya kemudian menjadi kaum dalam konteks adat. Iya. Jadi kaum dalam konteks adat dan keminangan saya berdasarkan garis keturunan, kemudian gelar saya itu adalah gelar kaum. Kan gitu, paham ya? Iya. Gelar saya itu diberikan secara adat oleh kaum dan raja-raja adatnya juga ngumpul di situ. Waktu saya menikah, karena kan kalau di Sumatera Barat kalau kete dipanggil nama, Iya. kalau gadang dipanggil ular. Nah kan gitu. Dan kalau kita lihat hampir seluruh sistem adat di Indonesia ini tuh punya mekanisme pembuangan adat. Jadi misalnya adat tertentu kalau terjadi pelanggaran terhadap adat, lalu dia dibuang dari lingkung adat itu ada mekanismenya. Nah cuma saya nggak tahu bagaimana mekanismenya dan apakah lembaga ini berhak untuk menggunakan mekanisme itu saya nggak tahu ya. Tetapi di banyak adat memang dikenal ada pembuangan adat, ya kan? Dan kalaupun tidak dibuang adat, minimal setiap kali terjadi pelanggaran adat ada denda adat. Kalau di Minang itu contohnya orang menikah sesuku itu dia bayar denda adat. Ya artinya adat kemudian menjadi living law di masyarakat yang kemudian bisa memberikan bentuk-bentuk sanksi tertentu. Nah itu kenapa kemudian adat itu di lembaga pengadilan dia bisa menjadi sumber hukum. Hukum adat. Ya, nah itu ada dalam konstruksi institusionalnya. Nah tetapi sekarang Ade Armando dipecat sebagai orang Minang misalnya kan. Nah dia dipecat dalam konstruksi apa? Dalam konstruksi apa? Apakah dalam konstruksi darah atau dalam lingkung konstruksi adat? darah atau lingkung adat? Nah kalau di lingkung adat ya kalau lembaga itu punya kewenangan ya itu haknya ya, hak lembaga itu. Tapi kalau dalam darahnya Itu nggak bagaimana bisa. cara menghapus darahnya Ade Armando? Yang tidak Nggak bisa kan? Dihapus darahnya kan nggak ditransfusi dengan darah kan nggak bisa. Tetap mengalir darah dan DNA Minang itu di dalam dirinya ya. Di dalam dirinya itu mengalir. Bahwa dia punya soul, punya jiwa keminangan. Katakanlah jiwa keminangannya relatif gitu ya. Ya itu ya urusannya Ade Armando. Dan kemudian dia tidak dilibatkan dalam konstruksi adat lagi, itu ya juga Ade Armando. Itu mungkin saya lihat respon Ade Armando juga itu menarik bagi dia, nggak ada masalah gitu. Mungkin karena selama ini juga dia tidak pernah terlibat terlibat atau dilibatkan dalam urusan-urusan. Saya pernah baca juga di salah satu status atau komentarnya dia pun memang mengatakan bahwa dia sendiri pun baru sekali ke Sumatera Barat. Ya itu dia, makanya bagi dia ya
penting nggak penting gitu. Ya itu soal identitas saja bagi dia. Tetapi bagi saya yang memiliki korelasi yang keras terhadap adat, nilai-nilai adat itu penting. Makanya bagi saya, kalau saya dibuang dari adat saya itu jadi masalah, menyakitkan. Kalau saya dibuang. Tapi kalau ada yang mandur dengan konstruksi sejarahnya itu ya nggak ada masalah. Nah disitulah sebenarnya kita harus wisdom. Jadi sekarang dia dipecat dari orang Minang, apakah itu kemudian menambah atau mengurangi bagi Ade Armando? Kita nggak tahu. Apakah itu menambah atau mengurangi bagi lembaga itu? Kita nggak tahu. Nah kalau saya sih lebih baik kita mencontoh Pak Nasir, mencontoh Bung Hatta, mencontoh Buya Hamka, mencontoh Haji Agus Salim, bagaimana resolusi konflik yang dibangun oleh beliau itu luar biasa sekali. Buya Hamka itu dipenjara oleh Bung Karno. Berarti dari terakhir Bung Karno hidup, beliau minta Buya Hamka jadi luar biasa. Nah itulah orang yang adat dan syariat built-in dalam diri. Nah sekarang generasi begitulah yang kita harapkan banyak, jadi brilian otaknya, bagus akhlaknya, kuat pemahaman adatnya. Nah itu yang kita inginkan. Baik, gini udah kira-kira bagaimana seharusnya generasi muda Minang? Tadi kan sudah menceritakan bagaimana wisdomnya, ya, bagaimana bijaksananya tokoh-tokoh Minang dulu. Bagaimana cara anak muda meniru atau menduplikasi apa yang telah dicontohkan oleh beliau-beliau itu. Begini, kalau keberpikiran itu kita anggap sebuah aktivitas filsafat gitu, dan orangnya kita anggap seorang filsuf gitu. Ya, kalau keberpikiran itu kita anggap filsafat dan orangnya kita anggap filsuf, maka tokoh-tokoh adat Minang itu semuanya adalah filsuf. Kenapa saya berani klaim begitu gitu? Karena kekuatan tokoh-tokoh adat Minang itu sebetulnya dari merangkai pemikiran dalam kata-kata, yang kata-katanya itu kita semua harus memahami dengan benar untuk mendapatkan makna. Itu dasarnya. Seperti tadi itu, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau Reddy pernah ikut acara adat itu kan ada acara pulang kato itu. Pulang kato itu wujud filosofis dasarnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saya tadi itu dikasih contoh, kalau tidak bisa bawa satu, bawa dua. Nah kalau logika biasa bawa satu aja payah. Gimana mau bawa dua ya? Gimana bawa dua? Nah kalau ini dipelajari dengan baik, kebanggaan itu kan mungkin akan muncul. Nah misalnya Minang itu juga punya kemudian petata petiti itu kemudian memberikan standar-standar ukur bagi misalnya menentukan kepemimpinan dan seterusnya gitu. Misalnya Reddy, kita akan angkat Reddy jadi ketua misalnya kan. Nah kita kan punya dua standar. Pertama standar alur dan kedua standar patut. Nah secara alur bisa nggak? Ya berarti kalau dinegarakan ya. Jadi ada dua hal. Pertama mekanisme formal terpenuhi itu tidak oleh dia. Yang kedua dia punya kompetensi atau tidak. Nah itu kan, jadi wisdom itu sudah ada. Makanya wajar kalau kemudian sekarang ini gara-gara Armando juga nih ya, banyak beredar lagi apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Kalau mau demokrasi belajarnya ke orang Minang gitu, ya sudah parah. Karena di sana tuh dari awal memang sudah demokratis gitu. Dan kalau kita lihat sejarahnya, kemudian dibedakan antara Koto Piliang dengan Budi Caniago dengan struktur demokratis yang berbeda. Yang satu berjenjang naik bertangga turun, artinya ada birokrasi dalam pola demokrasinya. Yang kedua duduk sehamparan. Nah itu kan model demokrasi musyawarah yang dimaksud oleh Pancasila hari ini gitu. Nah makanya kemudian saya kira itu yang mengilhami tokoh-tokoh itu kemudian bisa melahirkan atau setuju dengan adanya Pancasila sebagai konstruksi negara kita, karena itu relevan dengan dasar-dasar adat itu. Nah persoalannya sekarang adalah apakah itu masih dipelajari gitu oleh generasi muda Minang, atau jangan-jangan konstruksi emosionalnya lebih besar dibandingkan konstruksi rasionalnya misalnya. Nah kemudian apa yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh nasional kita itu juga harus pelajari. Saya pernah baca sebuah buku yang kemudian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya nggak tahu pernah baca atau tidak. Itu biografi beliau. Biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu luar biasa buku, isinya nasihat-nasihat.
nasihat-nasihat terhadap anak beliau, nasihat terhadap kaum, dan nasihat termasuk nasihat beliau terhadap pertentangan antara adat dengan agama. Dan bukunya tipis saja. Saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya dapatnya tahu dari mana? Dari beli online. Online Bang, jangan minta. Online. Dari beli online buku itu. Nah sekarang peminatan kita terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh Minang itu ada atau tidak? Nah buku Kapita Selekta 1 dan Kapita Selekta 2 yang ditulis oleh Pak Maman Nasir itu bahkan katanya itu dijadikan sebagai buku wajib yang harus dibaca di Malaysia. Nah di Indonesia Buku itu kayaknya begitu asing ya. Anda tidak pernah dengar. Saya tes di mahasiswa 18, kalian pernah dengar nggak? Dan saya tidak pernah dengar buku itu waktu di Sumatera Barat. Saya baru tahu setelah saya belajar demokrasi belajar tentang konsep-konsep demokrasi di Sumatera Utara ya. Dan itu pun tidak ada yang ngasih tahu, saya cari-cari sendiri di internet. Ternyata ada buku yang ditulis oleh Pak Nasir yang bagus sekali. Nah sebelumnya ada buku yang sangat bagus sekali juga ditulis oleh Bung Hatta. Nah jadi teman-teman yang diskusi dengan saya di sini, mungkin Om pernah ikut diskusi-diskusi di sini, dia punya syarat. Syaratnya adalah dia harus lulus baca buku Bung Hatta itu baru dia bisa ikut diskusi. Bayangkan karya Bung Hatta tentang alam pikir Yunani. Nah, jadi di karya Bung Hatta itu saya sebenarnya banyak hal yang bercerita tentang alam pikir Yunani kuno ya. Banyak hal yang banyak buku yang cerita tentang itu. Tapi kenapa buku Bung Hatta ini menarik? Karena dia ditulis dengan bahasanya Bung Hatta. Jadi kalian bisa lihat di situ betapa santunnya Bung Hatta itu. Jadi banyak sekali alasan kita untuk kagum pada tokoh-tokoh itu. Nah sekarang itu yang harus kita munculkan. Apa alasan orang untuk kagum ke kita? Gitu. Iya. Jadi kita tidak boleh sekedar marah saja ketika orang merendahkan kita, tetapi kita juga harus memberikan alasan yang cukup bagi orang untuk membuat untuk bangga, untuk kagum kepada kita. Sama seperti sekarang saya sedang cerita tentang buku Bung Hatta. Anda tidak bisa ikut diskusi dalam forum diskusi saya kalau tidak lulus baca buku Bung Hatta itu. Kenapa? Karena saya sangat mengagumi buku itu. Jadi kalau ada orang menghina Bung Hatta, saya pasti bongkar. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Bung Hatta kecuali soal keminangan kan? Iya. Dan menghormati beliau sebagai programator. Tapi kalau ada orang menghina beliau, saya yang tersinggung. Kenapa? Karena ada hubungan. Karena saya mengaguminya, karena saya mengagumi Bung Hatta itu. Dan dari apa saya kagumi Bung Hatta itu? Karena beliau pantas dikagumi. Sama seperti kita mengagumi Rasulullah kan? Rasulullah itu tidak kita kagumi sekedar karena perintah Tuhan, karena perintah Allah, tapi Rasul itu memang orang yang mengagumkan. Nah, sudah berapa banyak buku biografi Nabi Muhammad Anda baca? Tadi dipertanyakan. Pelan-pelan. Cari di online. Tapi memang luar biasa mengagumkan itu. Dan apa yang paling mengagumkan dari tokoh-tokoh ini? Yang paling mengagumkan itu adalah resolusi konflik. Cara beliau menangani konflik yang berhubungan dengan personal-personal beliau itu dahsyat sekali. Nah di buku Bung Hatta Alam Berpikir Yunani itu yang paling menarik itu adalah tentang sofistik, sofisme, tentang sofisme yaitu narasi-narasi orang-orang yang menggunakan logika logika populer untuk mendapatkan simpati gitu. Nah dari situ pikiran Bung Hatta itulah yang saya jadikan kerangka acuan untuk mendengarkan di Republik ini sekarang. Kan banyak tokoh yang bicara nih. Iya. Semua mau bicara. Bahkan bukan tokoh pun bicara. Bising kita membicara, bising kita kan. Nah, saya memilih-milih mana yang perlu didengar dan mana yang harusnya diabaikan saja gitu. Dasarnya itu tadi. Cerita Bung Hatta soal sofistik itu. Nah, jadi kita punya ini narasi sofistik itu. Artinya narasi-narasi yang kebenarannya tidak ada. Yang penting disukai oleh orang banyak. Nah itu narasinya. Makanya saya mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan statement orang, dengan apa orang ya karena Bung Hatta menuliskan tentang sofistik di buku Alam Pikir Yunani itu. Betul. Memang kita nggak rusak gitu. Ya, gara-gara kebisingan itu. Di sosial media memang kita harus punya filter sendiri ya. Istilahnya banyak memang yang kita berbeda pendapat dalam berbagai macam hal. Bisa dalam politik, dalam pandangan keagamaan dan lain-lain. Tapi saya secara pribadi pun, kalau ada yang menyinggung, lebih baik diabaikan saja. Nggak usah ikut komentar. Buku-buku yang ditulis oleh oleh Buya Hamka tentang tasawuf itu dasar. Tasawuf modern. Tasawuf modern itu dasar. Dan kalau melihat tentang pendidikan Islam ya ada satu buku, tapi saya lupa siapa penulisnya. Warna sampulnya agak hijau-hijau itu, biru warna sampulnya. Itu isinya kira-kira tentang refleksi pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan Islam. Nah kalau buku yang ditulis oleh Pak Nasir tadi itu
Di sana dulu Flore diingat baca status udah di Facebook ada tentang Hai dan Aksa, itu tentang pertemuan antara akal dengan keimanan. Nah itu saya dapatkan di buku Kapitas Lektanya Pak Nasir. Jadi akal, di kapan akal ini dan keimanan punya titik temu gitu ya. Nah itu dituliskan oleh Pak Nasir. Pak Nasir itu juga sebenarnya menyenduh dari yang lain, tapi beliau tulis dalam bahasa beliau sendiri. Nah di situ beliau tuliskan di Kapitas Lekta 1. Kalau buku-buku itu dibaca oleh terutama oleh generasi muda yang sekarang dan kemudian dijadikan sebagai sebagai selain tentu saja kitab suci, hadis ya, dijadikan juga sebagai contoh-contoh yang bisa diteladani. Ya saya kira seperti yang diungkapkan oleh Ade Armando ini itu tidak akan keluar gitu. Saya kira tidak akan keluar, tidak ada orang yang akan meremehkan orang Minang. Sekarang kan kita melakukan klaim saja, Tan Melaka itu kami, Al-Jia Salim itu kami, Buya Hamka itu kami, dan banyak lagi Sahril kami gitu, misalnya kan. Itu kan bagian dari xenofobia jadi. Padahal sekarang Tan Melaka, Haji Agus Salim, Bung Hatta, Pak Sari itu kan kami lagi di Indonesia, tapi kita semua orang Indonesia memiliki. Tapi dasarnya adalah orang Minang. Dan kenapa beliau cerdas? Pelajari saja adat Minang itu. Bisa lihat bagaimana adat Minang itu relevansinya dengan keberpikiran itu dasar sekali. Bincang-bincang kita luar biasa ya. Saya bukan Minang gitu ya. Tapi ternyata banyak filosof Minang itu yang memang memberikan warna dan menariknya tokoh-tokoh yang disebut dari Muhyiddin itu mereka pun ya berbeda-beda nih pandangannya. Pak Nasir pandangannya begini, Tan Malaka pandangannya begini dan lain sebagainya gitu. Tetapi kita tidak bisa memungkiri jasa mereka ya atas berdirinya Republik ini sampai sekarang gitu. Apalah pesan untuk anak-anak muda yang menggunakan medsos bijak dan persoalan ini? Saya punya pengalaman tentang kebijakan bermedsos itu ya. Jadi kemarin di YouTube kan saya juga belajar buat YouTube ya. The master. Bukan untuk jadi Kapita True ya. Tetapi saya sedang belajar ngedit video untuk buat video-video pembelajaran untuk kelas new normal. Tapi potong tapi udah bagus Bang. Watermarknya dari. Berarti kita perhatikan itu. Dan biar kan supaya kita semangat belajar kan harus ada project yang kita kerjakan. Jadi kalau nggak ada project yang kita kerjakan, semangat belajar kita kan nggak menurun terus gitu. Misalnya kayak sekarang kan kita semangat baca, harusnya orang Minang nih sekarang semangat baca buku Bung Hatta, baca buku Pak Nasir, baca bukunya Pak Sunan Saril, baca biografinya Pak Haji Agus Salim, ya kan, baca buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka karena tersinggung oleh Ade Armando. Harusnya kalau gitu ya. Harusnya begitu. Dan nanti Ade Armando kau lihat orang Minang ini tidak bisa kau remehkan, kira begitulah ya. Nah inilah kami tunjukkan itu. Nah kalau di Polda ya tidak memberikan kebanggaan apapun bagi orang. Berhasil kalau Ade Armando itu penjara, gunanya tidak terlalu signifikan menurut saya. Tapi itu terserah urusan yang di sana. Nah kemarin saya buat video itu soal jaga otak kita ini jangan sampai dikuasai oleh hoax. Kan? Nah pesannya adalah di video itu adalah jangan sampai tubuh kita ini sehat, tapi otak kita jadi sakit gitu. Nah kaitannya dengan COVID, tidak ada hubungannya dengan Ade Armando itu. Nah cuman kemarin itu di-share oleh salah satu teman kita di salah satu grup gitu. Dan setelah di-share dia ditelepon oleh dua orang anggota grup itu, lalu menanyakan saya dianggap sebagai pendukungnya Ade Armando gitu. Lalu saya bilang sama si teman kita kan, nah, saya bilang urusannya apa Ade Armando itu dengan saya. Nah itu pasti bahwa yang menuduh itu tidak baca video saya, tidak dengar seluruh video saya, karena video itu kan untuk bicara soal hoax yang kaitannya dengan COVID. Pesannya adalah kita semua harus sehat badan kita, sehat juga pikiran kita. Itu pesan di video itu. Lalu apa hubungannya dengan Ade Armando? Nggak ada. Nah ternyata itu di-share ketika orang sedang berdiskusi tentang Ade Armando di grup itu. Nah jadi langsung dikait-kaitkan. Nah inilah ketidaksehatan narasi.
Nah ini yang berbahaya di negara ini sekarang. Ini banyak sepertinya. Jadi harus saring sebelum sharing. Ya ketidaksehatan narasi inilah yang berbahaya, dan kita memang harus menghindarkan diri kita dari menjadi kaki tangan fitnah. Nah kenapa itu? Ya seperti tadi itu kan jatuhnya jadi fitnah untuk saya, ya kan. Nah kalau saya tidak memaafkan orang yang memfitnah saya, dia kan sampai kapanpun tidak akan masuk surga kan? Betul. Walaupun dia ngaku tangan kanan Tuhan di dunia ini, sampai kapanpun dia tidak akan masuk surga. Nah untungnya saya tidak mempermasalahkan itu. Lalu saya bilang sama teman itu, ya anggap saja itu bentuk ketidakdewasaan orang dalam melihat wacana-wacana. Nah inilah yang harusnya sekarang kita rame-rame mencoba untuk mendewasakan publik. Nah, saya kira itu pesannya. Siap. Baik, bincang-bincang tadi luar biasa kali Bang ya pembahasannya. Semoga para penikmat video kita ini tercerdaskan. Jadi sekarang ya. Om diet Minang terasa rendah atau terasa luar biasa? Saya memandangnya bahwasanya banyak yang bisa kita ambil untuk dalam hal berbangsa bernegara ini. Selain itu tokoh-tokohnya juga punya andil besar dalam perjuangan negara Indonesia ini. Jadi sekarang ini kira-kira orang Minang ini masih bisa memberikan pengaruh luas untuk masyarakat. Yang baik. Kalau saya lihat ya luar biasa. Bukan karena kita berkawan. Enggak. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya kalau kita tetap memberikan edukasi yang tepat, yang seperti inilah yang kita lakukan ini, saya yakin dan percaya ya bukan hanya orang Minang saja yang tapi dikonsumsi oleh publik lah. Jadi pesan saya sama Om ini, setiap kali Om tersinggung dengan orang, jangan buru-buru marah. Mana tahu dari ketersinggungan itu banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil untuk perbaiki diri kita sendiri gitu. Nah, saya putuskan aja langsung. Jangan marah. Apalagi yang Islam ya, Islam itu harusnya ramah, bukan marah. Ya nggak gara-gara apa namanya itu? Tripod. Gara-gara tripod terus orang disini-sini. Siap. Terima kasih banyak udah Pak Yudi. Ya. Lagi-lagi telah bersedia. Ya, semoga bermanfaat. Demikian saja perbincangan kita kali ini ya. Tapi perbincangan kali ini ya bisa kita akan membincangkan hal-hal yang lain lagi ya. Oke, dukung terus channel Kapika True dengan cara subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.